wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan yang selanjutnya ya kita akan bahas mengenai bab yang kedua, yaitu bab mengenai redoks dan elektrokimia. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah mengenai redoksnya terlebih dahulu ya. Nah, ini redoks ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 10. Namun kita akan lengkapi atau tambahkan dengan beberapa materi mengenai redoks ya di kelas 12 ini. Nah, contoh redoks dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya sangat erat ya, yaitu misalkan seperti pada pembakaran, itu merupakan contoh redoks ya. Kemudian ada perkaratan besi, serta pada sistem fotosintesis pada tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengertian reaksi redoks, ini di kelas 10 sudah kita bahas ya. Itu ada beberapa pengertian ya. Yang pertama, ini berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, di mana oksidasi ini merupakan reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reduksi ini merupakan reaksi pelepasan oksigen. Contohnya, misalkan seperti ini ya, pada oksidasi kalian bisa lihat bahwa Fe ditambah dengan O2, berarti dia mengikat oksigen, menghasilkan Fe2O3. Kemudian pada reaksi reduksinya di bawah ya, itu dari KClO3 berubah menjadi KCl ditambah O2, berarti dia di situ melepaskan oksigen. Nah, ini merupakan reaksi reduksi. Nah, kemudian yang kedua, ini berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron, di mana oksidasi ini merupakan reaksi pelepasan elektron dan reduksi merupakan reaksi pengikatan elektron. Contohnya bisa kalian perhatikan. Yang pertama di situ ada Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Itu berarti elektronnya dilepas ya. Maka dia di situ adalah reaksi oksidasi. Kemudian lihat reaksi yang ketiga. Di situ ada O2 ditambah dengan 4 elektron menjadi 2O2-. Nah, berarti di situ elektronnya karena ada di kiri berarti diikat atau ditangkap. Nah, ini berarti reaksi reduksi. Nah, yang ketiga ini berdasarkan kenaikan dan penurunan biloks, bahwa oksidasi ini reaksi yang mengalami kenaikan biloks, sedangkan reduksi ini merupakan reaksi yang mengalami penurunan biloks. Baik, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi merupakan jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul atau senyawa ionik jika elektron-elektronnya berpindah seluruhnya. Nah, aturan biloks kita ingat kembali ya. Aturan yang pertama, ini pada setiap atom dalam unsur bebas ini memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Ya, kita ingat kembali bahwa unsur bebas itu adalah unsur yang sendiri ya, yang tidak berikatan dengan unsur lainnya. Seperti di situ misalkan ada Na, kemudian ada H2, ada O2, dan P4 ya. Nilai biloksnya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua aturannya yaitu pada suatu senyawa atau ion, umumnya biloks atom untuk yang pertama golongan 1A itu sama dengan +1. Kemudian untuk golongan 2A itu biasanya umumnya +2. Dan pada golongan 7A itu -1 ya. Meskipun pada golongan 7A seperti Cl itu memiliki bilangan kuantum lebih dari 1 ya, bisa -1, 0, +1, dan seterusnya. Kemudian aturan yang ketiga, bahwa bilangan oksidasi H dalam senyawanya itu bernilai +1, kecuali pada senyawa hidrida atau senyawa yang terdapat H dan logam ya. Jadi ikatan antara atom H dan logam. Seperti misalkan di situ NaH. Ya, di sini bilangan oksidasi H-nya bernilai -1. Aturan yang keempat, pada bilangan oksidasi O ya, dalam senyawanya itu bernilai -2. Kecuali pada senyawa peroksida seperti H2O2, maka bilangan oksidasi O-nya bernilai -1. Sementara untuk senyawa F2O ya, bilangan oksidasinya sama dengan +2. Aturan yang kelima, bahwa bilangan oksidasi ion suatu atom sama dengan muatan ion tersebut. Misalkan pada Na+,
ya, muatan di atasnya itu plus 1. Berarti bilox Na adalah plus 1. Kemudian untuk Fe 3+ di situ. Berarti muatannya adalah 3+ atau plus 3 ya, maka biloxnya Fe adalah plus 3. Aturan yang keenam adalah total bilox senyawa itu bernilai 0. Contoh pada NaCl. Nah, total dari bilox Na ditambah dengan Cl itu adalah 0. Kemudian pada KClO4, total dari bilox K ditambah bilox Cl ditambah bilox O di situ harus sama dengan 0. Nah, untuk total bilox untuk senyawa bermuatan itu adalah sama dengan muatannya, ya. Contohnya pada CO3 2-. Nah, di situ bilox dari C ditambah dengan bilox dari O totalnya harus sama dengan muatannya ya, yang di atas yaitu -2. Kita lihat contohnya misalkan pada KClO4. Nah, ditanya berapa bilox dari Cl. Nah, kita harus tahu bahwa bilox dari K karena K ini golongan 1, maka memiliki bilox sama dengan plus 1. Kemudian untuk O, karena tadi kita sudah tahu ya dalam aturan O itu memiliki bilox sama dengan -2, dan karena di situ O-nya berjumlah 4, maka kita kalikan -2 dikali 4 sama dengan -8 ya. Maka karena totalnya tadi ya harus sama dengan 0, nih plus 1 ditambah titik-titik ditambah -8 harus sama dengan 0, maka berapa nilai Cl-nya? Ya, plus 7 ya, seperti itu ya. Jadi nilai Cl-nya itu sama dengan plus 7. Selanjutnya pada CO3 2- misalnya ya. CO3 2-. Nah, ditanya berapa bilox dari C, maka kita bisa jawab di situ bilox O memiliki nilai -2. Karena ada 3 berarti bilox O-nya adalah -6. Nah, totalnya ini harus sama dengan muatannya, yaitu -2. Nah, maka nilai bilox dari C itu harus sama dengan berapa? Biar totalnya jadi -2, berarti di sini plus 4 ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini tambahan ya, pada kelas 12 ini kita akan belajar mengenai penyetaran reaksi redoks, bahwa untuk menyetarakan reaksi redoks ini ada 2 cara. Yang pertama cara setengah reaksi, kemudian yang kedua adalah cara perubahan bilangan oksidasi atau bilox. Nah, untuk yang pertama yaitu cara setengah reaksi, berikut langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita harus tuliskan secara terpisah setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian langkah yang kedua, kita setarakan jumlah atom-atom yang berubah biloxnya. Yang ketiga, kita setarakan jumlah atom O dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Selanjutnya, kita setarakan jumlah atom H-nya dengan menambah H+ pada ruas yang kekurangan H. Nah, yang kelima, ini setarakan muatan pada kedua ruas dengan menambah elektron. Kemudian yang terakhir adalah jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi dengan menyetarakan jumlah elektronnya. Nah, ini untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana asam. Kemudian untuk suasana basa, kita tambahkan di akhirnya ya, itu dengan menambahkan OH- pada kedua ruas sesuai dengan jumlah H+-nya, baru kemudian kita jumlahkan lagi kedua persamaan setengah reaksi tersebut. Ya, kita lihat contohnya ya. Di sini ada soal yang pertama, Fe2+ ditambah dengan MnO4- menjadi Fe3+ dan Mn2+. Nah, reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Bagaimana cara kita menyetarakannya? Ya, kita buat ya cara yang pertama tadi dengan cara setengah reaksi. Yang pertama kita pisahkan dulu reaksi ini menjadi setengah reaksi ya, yaitu dari Fe2+ ini akan berubah menjadi Fe3+. Kemudian pada MnO4- ini akan berubah menjadi Mn2+. Seperti itu. Nah, setelah kita pisahkan, kita lihat atau kita setarakan jumlah
atom ya, atom selain O dan H terlebih dahulu. Nah, di sini pada Fe di kiri itu jumlahnya 1 dan Fe di kanan jumlahnya juga sudah 1, berarti sudah setara. Kemudian pada Mn di sini jumlahnya 1 dan di kanan jumlahnya juga 1, berarti sudah setara juga ya. Nah, selanjutnya kita setarakan jumlah O-nya dengan menambah H2O. Nah, pada reaksi yang pertama ini tidak ada atom O, berarti tidak perlu disetarakan. Kita lanjut pada yang kedua, di sini ada 4 atom O, berarti kita tambahkan di sisi sebaliknya, yaitu sebanyak 4 H2O. Ya, seperti di sebelah kiri tadi jumlah O-nya harus 4. Kemudian kita setarakan jumlah H-nya dengan menambah H+. Nah, karena pada reaksi yang pertama tadi tidak ada O, tidak ada H ya. Nah, berarti kita lanjut pada reaksi yang kedua. Nah, karena di sini jumlah H-nya yaitu 4 dikali 2 adalah 8, maka kita tambahkan di sini sebanyak 8 H+. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita setarakan muatannya. Nah, yang reaksi pertama di sini bermuatan 2+ di kiri, kemudian di kanan 3+. Kita tambahkan elektron di sebelah mana yang kelebihan muatan ya, berarti di sebelah kanan. Kita tambahkan berapa elektron? Biar sama-sama menjadi 2+, berarti kita tambahkan 1 elektron ya. Jadi muatannya di kanan pun akan 2+. Nah, kemudian pada reaksi yang kedua, di kiri ini ada -1 ditambah 8+, berarti berapa totalnya? Totalnya adalah +7. Kemudian di kanan ini ada muatan +2, ini 0 ya, berarti jumlah totalnya hanya +2 di kanan. Berarti elektronnya, karena elektron negatif, kita masukkan di ruas yang kiri, yang kelebihan positifnya. Tadi di sini jumlahnya +7, di kanan +2. Berarti kita tambahkan lagi di sini sebanyak 5 elektron ya, biar totalnya juga +2, di sini juga +2. Nah, selanjutnya setarakan elektronnya ya. Nih di sini karena elektronnya di sini 1, di sini 5, berarti yang ini dikalikan 5, yang ini dikalikan 1. Kemudian kita buat ya, karena dikalikan 5, di sini kita kali 5 jadi 5Fe2+ menjadi 5Fe3+ ditambah 5 elektron. Kemudian yang bawah dikali 1 berarti tidak ada perubahan, tetap kita tulis MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, setelah itu kita coret yang sama. Nah, karena di sini ada 5 elektron di kiri, kemudian 5 elektron di kanan, maka habis ya. Nah, sekarang kita jumlahkan total di kiri ada siapa saja. Ternyata ada 5Fe2+ ditambah dengan MnO4- ditambah dengan 8H+. Nah, ya ini dan ini ya di sebelah kirinya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada 5Fe3+ ditambah dengan Mn2+ dan 4H2O. Maka reaksi yang ini ya yang sudah kita jumlahkan tadi ini merupakan reaksi setara dari persamaan redoks yang sudah kita setarakan. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, di sini ada Br2 ditambah dengan Zn2+ menjadi BrO3- ditambah Zn. Nah, ini berlangsung dalam suasana basa. Nah, kalau suasana basa bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, tetap kita pisahkan dulu menjadi reaksi setengah reaksi ya, yaitu Br2 berubah menjadi BrO3-. Kemudian Zn2+-nya menjadi Zn ya. Setelah kita pisahkan menjadi setengah reaksi, kemudian kita setarakan jumlah atom selain O dan H-nya. Nah, di sini ada Br sebanyak 2 ya. Sedangkan di kanan ini Br-nya jumlahnya 1. Berarti ini kita kalikan 2. Baik ya, kita kalikan 2. Nah, kemudian pada Zn di sini Zn-nya jumlahnya 1, sedangkan di kanan jumlahnya 1 juga. Nah, berarti ini sudah setara.
Kemudian selanjutnya kita setarakan jumlah O-nya dengan menambah H2O. Nah, pada reaksi yang pertama di sini ada O ya, jumlahnya berapa? Ini 3 dikalikan dengan 2, berarti ada 6. Maka kita tambahkan sebanyak 6 H2O. Seperti itu. Nah, pada reaksi yang kedua ini tidak ada O, berarti tidak perlu ya. Selanjutnya kita setarakan jumlah H-nya dengan menambah H+. Nah, di sini jumlah H-nya ada berapa nih? 6 dikali 2, 12. Berarti kita tambahkan di ruas sebaliknya, yaitu sebanyak 12 H+. Nah, pada reaksi yang kedua di sini tidak perlu ya, karena tidak ada O dan H-nya. Nah, selanjutnya muatannya. Nah, untuk muatan di sebelah kiri di sini muatannya 0 ya. Tidak ada muatan di atasnya, berarti nilainya 0. Kemudian pada ruas sebelah kanan di sini ada 2 kali min 1, berarti min 2. Kemudian di sini ada 12 kali plus 1 plus 12. Maka kalau di total 2 min dan 12 plus itu menjadi plus 10. Sedangkan di kiri 0. Maka elektronnya kita letakkan di mana? Di sebelah kanan. Biar nanti jumlahnya juga 0 ya. Di sini ada 10 plus, karena elektron itu negatif berarti kita tambahkan 10 elektron. Ya, jadi nanti 12 plus dikurang 10 sama aja seperti itu ya, sama dengan 0. Nah, untuk yang bawah di sini ada 2 plus, kemudian di sini 0, berarti yang kita tambahkan ada di sebelah kiri. Sebanyak berapa? Karena untuk mencapai 0 maka yang kita tambahkan adalah 2 elektron ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita setarakan jumlah elektronnya dengan mengalikannya ya. Nah, karena di sini ada 10 elektron, di sini ada 2 elektron, maka ini kita kalikan 1, yang ini kita kalikan 5. Nanti biar jumlah elektronnya sama, yaitu sama dengan 10 ya. Nah, kita buat. Setelah kita kalikan ya, yang pertama ini tetap karena dikalikan 1 berarti tetap Br2 ditambah 6H2O menjadi 2BrO3- ditambah 12H+ ditambah 10 elektron. Kemudian yang bawah ini dikalikan 5 ya, berarti menjadi 5Zn2+ ditambah dengan 10 elektron menjadi 5Zn. Nah, kemudian kita jumlahkan reaksinya. Karena di sini ada elektron yang sama, kita buang, kita coret. Kemudian kita jumlahkan. Di bagian kiri ada Br2 ditambah dengan 5Zn2+ ditambah dengan 6H2O menjadi 2BrO3- ditambah 12H+ ditambah 5Zn. Nah, sampai sini sama ya caranya dengan yang pertama tadi, yaitu dalam suasana asam. Nah, sekarang yang membedakan karena dia dalam suasana basa, maka harus kita tambahkan lagi, kita lanjutkan lagi ya langkahnya, yaitu dengan menambahkan OH- di kedua ruas. Nah, kita lihat berapa jumlah OH- yang kita tambahkan. Ya, ini kita tambahkan OH-, ini juga kita tambahkan OH-. Nah, lihat jumlah H+-nya ada berapa? Ada 12, berarti kita tambahkan sebanyak 12 OH- di kiri dan di kanan. Nah, kemudian kita totalkan lagi ya. Maka di sini kita jumlahkan, di kiri ada Br2 ditambah dengan 5Zn2+ ditambah dengan 6H2O ditambah 12 OH-. Nah, pada bagian kanan di sini ada 2BrO3- ditambah 5Zn ditambah dengan, nah untuk H+ dan OH- ini kalau bergabung ini akan berubah menjadi H2O, maka kita tambahkan dengan 12H2O. Nah, karena di sini ada H2O yang sama di kiri dan di kanan, maka kita hilangkan ya, kita eliminasi. Karena di kiri ada 6, di kanan ada 12 ya, maka di sini akan berubah ya. Ini Br2-nya tetap ditambah dengan 5Zn2+. Nah, untuk H2O-nya di sini 6, di sini 12. Berarti di sini habis. Di sini sisa berapa? Sisa 6 ya. Nah, berarti di sini ditambah dengan 12 OH- menjadi bagian kanan ada 2BrO3- ditambah dengan 5Zn dan sisanya tadi berapa? 6H2O. Seperti itu.
Selanjutnya langkah yang kedua yaitu cara perubahan bilangan oksidasi. Ya, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang kedua, tentukan biloks unsur-unsur tersebut dan perubahannya. Kemudian setarakan jumlah kedua perubahan biloks tersebut. Yang keempat, hitung jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Yang kelima, setarakan jumlah muatan dengan menambah ion H+ jika dia dalam suasana asam dan ion OH- jika dia berada dalam suasana basa. Kemudian yang terakhir adalah tambahkan H2O untuk menyetarakan atom H. Baik, sekarang kita lihat reaksi ini kita setarakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara bilangan oksidasi ya. Nah, yang pertama kita lihat reaksinya di sini ada Fe2+ plus MnO4- menjadi Fe3+ ditambah Mn2+. Nah, ini berlangsung dalam suasana asam ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita setarakan dulu jumlah atomnya selain atom O dan H ya yang memiliki kira-kira perubahan biloks ya. Nah, di sini ada Fe di sebelah kiri jumlahnya 1, Fe di sebelah kanan jumlahnya 1, berarti sudah setara. Selanjutnya ada Mn di sebelah kiri dan Mn di sebelah kanan yang jumlahnya sama-sama 1, berarti sudah setara ya. Nah, selanjutnya kita cari bilangan oksidasinya atau biloksnya. Untuk Fe di sini karena memiliki muatan 2+, maka biloksnya adalah +2. Nah, selanjutnya ini O memiliki bilangan oksidasi berapa? -2. Karena ada 4 berarti totalnya -8. Nah, jumlah Mn dan O harus sama dengan -1. Berarti Mn-nya bernilai berapa? +7 ya. Nah, selanjutnya ini Fe punya muatan +3, berarti biloksnya +3. Yang ini Mn-nya +2, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada perubahan bilangan oksidasi pada Fe ya, dari +2 menjadi +3. Berarti di situ terdapat kenaikan ya, kenaikan biloks atau biloksnya naik berapa? Naik 1 ya. Kemudian pada Mn di sini dari +7 berubah menjadi +2, maka terjadi penurunan biloks atau biloks turun ya. Turunnya berapa? Turunnya sebanyak 5. Nah, kemudian kita setarakan kenaikan dan penurunan biloksnya. Di sini naik 1 dan turun 5, berarti yang ini kita kalikan 1, yang ini kita kalikan 5, seperti itu. Nah, setelah kita kalikan, kita masukkan hasil kalinya ya. Ini dikalikan 5, berarti yang bagian ini kita kalikan 5. 5, kemudian yang ini juga 5. Selanjutnya yang ini karena dikalikan 1 berarti tidak perlu ya, tidak perlu kita masukkan ke koefisien. Nah, kemudian kita setarakan muatannya. Kita lihat dulu jumlah muatan di sebelah kiri ya. Muatan di sebelah kiri. Nah, kita lihat muatan di kiri ada 5 dikali +2 berarti +10. Ditambah dengan -1. Nah ya, berarti totalnya berapa? Totalnya +9. Nah, kemudian kita lihat muatan di sebelah kanan. Jumlahnya berapa? Nah, lihat di sini ada 5 dikali +3 berarti +15, kemudian ditambah dengan +2 ya. Berarti di situ totalnya berapa? Totalnya adalah +17. Nah, setelah kita lihat muatannya ternyata berbeda di sebelah kiri +9, di sebelah kanan +7. Nah, karena dia dalam suasana asam, maka yang kita tambahkan adalah H+. Nah, H+ itu bernilai positif. Maka kita tambahkan di sebelah kiri yang kekurangan positif. Ya, di sini baru 9 positifnya. Berarti kita tambahkan H+ di situ sebanyak berapa? Harus mencapai 17. Berarti kita tambahkan sebanyak 8 H+. Nah, kita tambah 8 H+ ya, kita masukkan di sini ya, ditambah 8 H+. Seperti itu. Nah, setelah itu kita setarakan jumlah H-nya dengan menambah H2O ya di ruas sebaliknya. Karena di sini ada 8H, berarti kita tambahkan 4H2O. Nah, setelah itu reaksi ini sudah setara. Ya, yang selanjutnya contoh yang kedua ini dalam suasana basah ya, ada Br2 ditambah Zn2+ menjadi BrO3- ditambah Zn. Nah,
kemudian yang pertama tetap ya sama, kita setarakan dulu atom selain O dan H-nya. Di sini ada BR sebanyak 2, di sebelah kanan BR-nya ada 1. Berarti BR ini harus kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2. Oke, kemudian di sebelah kiri di sini ada Zn2+. Ya, Zn ini jumlahnya 1, kemudian di kanan Zn ini juga 1, jadi sudah setara. Nah, selanjutnya kita cari bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi pada BR2 ya, ini termasuk ke dalam aturan yang pertama, yaitu unsur bebas, berarti biloxnya adalah 0. Kemudian pada Zn2+ memiliki bilox plus 2. Kemudian pada BrO3-, O-nya ini bernilai min 2 dikalikan 3 menjadi min 6, dan totalnya harus min 1, berarti BR-nya berapa? Plus 5 ya. Kemudian Zn di sini bernilai 0. Nah, kemudian pada BR di sini ya, tadi plus 5 ini untuk 1 BR. Nah, karena di sini ada 2 BR, berarti nilai BR-nya menjadi plus 10 ya. Nah, sekarang kita lihat ada perubahan bilox di sini, yaitu pada BR. Di sini BR berubah dari 0 menjadi plus 10, berarti terjadi kenaikan ya, kenaikan bilox sebanyak 10. Kemudian pada Zn berubah dari plus 2 menjadi 0, berarti terjadi penurunan ya, penurunan bilox sebanyak 2. Nah, di sini kita bisa lihat naiknya 10, turunnya 2. Sekarang kita setarakan, berarti ini kali 1, yang ini kali 5, agar kenaikan dan penurunannya itu sama. Nah, karena ini dikalikan 1 ya, maka tidak perlu kita kalikan lagi. Ini koefisiennya sudah ya. Nah, yang ini yang dikalikan 5, berarti kita tambah ya. Sini 5, kita kali, yang ini juga kita kalikan 5, seperti itu. Nah, setelah setara ya kenaikan dan penurunannya, kita perhatikan muatannya. Selanjutnya muatannya, muatan di sebelah kiri itu ada berapa? Nah, ini 0, yang ini 5 dikali plus 2, berarti berapa? Plus 10. Berarti totalnya adalah plus 10 di kanan. Kemudian muatan di sebelah kanan, tadi muatan di sebelah kiri ya. Sekarang muatan di sebelah kanan. Di sini ada 2 kali min 1, berarti min 2. Untuk yang ini bernilai 0. Berarti muatan di kanan adalah sama dengan min 2. Nah, karena ini dalam suasana basah ya, berarti yang kita tambahkan adalah OH-. OH- itu bernilai negatif, berarti yang kita tambahkan adalah di yang kelebihan positifnya, yaitu di sebelah kiri. Nah, di sini positif 10, kita tambahkan berapa OH-? Nah, untuk mencapai min 2 dari plus 10 berarti harus ditambah 12 OH- ya, seperti itu. Berarti sebelah kiri kita tambahkan dengan 12 OH-. Kemudian untuk menyetarakan jumlah H-nya, kita tambahkan dengan H2O di sebelah kanan. Nah, H2O-nya sebanyak berapa? Karena di sini ada H sebanyak 12, berarti kita tambahkan 6 H2O. Karena di sini H-nya juga menjadi 12. Nah, maka reaksi ini adalah reaksi yang sudah setara. Ya, demikian anak-anak pembahasan kita mengenai penyetaraan redox di kelas 12 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.